ini kita masuk Minggu Sengsara ke-7, akan dilayani oleh Ibu Pendeta Iren. Bapak Ibu, mari kita meneduhkan diri kita di hadapan Allah. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai.
Mendasari ibadah pagi ini, firman Tuhan terdapat dari Yesaya 53 ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang kaya, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 221B ayat 1 dan 2. Bersertamu juga. Saudara, tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah Yesus mati, kita dibebaskan. Kematian Yesus membebaskan kita dari kuasa dosa, seperti firman Tuhan di dalam Titus 2 ayat 11-14 berkata demikian, sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan saleh di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berkat dan menampakkan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik.
bersyukur padanya. Pada kayu salibku melihat terang dan beban hidupku hilang lenyap. Mataku jeli karena iman dan aku bahagia tetap. Pengakuan dosa. Firman Allah di dalam Mazmur 32 ayat 5 berkata, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Karena itu mari kita dengan penuh sesal dan malu, kita mengakui dosa kita kepada Allah, kita mengaku secara pribadi." Kini selaku jemaat kita mengaku, "Ya Allah Maha Kudus, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan kejahatan kami. Kami banyak mendengar firman-Mu diberitakan, tetapi kami masih belum menjadi pelaku firman yang setia. Sering kami berjanji untuk bertobat, namun dalam kenyataannya kami kerap masih memberi kesempatan bagi dosa bekerja dalam hidup kami. Ibadah yang kami lakukan pun terkadang hanyalah rutinitas belaka. Oleh karena itu kami mohon ampunan-Mu, serta baharuilah roh dan pikiran kami, agar kami menjadi manusia baru yang dapat mempersembahkan hidup kami untuk menjadi hamba kebenaran. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Tuhan, inilah aku anak-Mu. Dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Tuhan, inilah aku anak-Mu. Dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Jemaat Tuhan yang bisa berdiri, saya ajak kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Tuhan. Bagi mereka yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarlah berita anugerah pengampunan dari Allah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan, "Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya orang takut akan Engkau."
Berdasarkan firman Allah ini, maka pengampunan dosa bagi kita semua sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selanjutnya setelah kita semua diampuni, ingatlah perkataan firman Tuhan agar tidak kembali ke hidup yang lama, seperti firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Takutlah akan Allah dan teruslah berpegang pada perintahnya. Dalam kemurahan Tuhan, kiranya kami dimampukan untuk melakukan kebenaran. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi, sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita menaikkan pujian Sabdamu Abadi Sulu Langkah Kami. Sabdamu abadi, sulu langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk mengerti dengan baik, dan kami lakukan firman ini menjadi dasar kehidupan kami dalam perjalanan kami sepanjang Tuhan berikan kesempatan kami hidup di tengah dunia ini. Biarlah pikiran kami diubahkan, hati kami diperbaharui, sehingga tindakan kami adalah tindakan yang memuliakan nama Tuhan, menghormati Tuhan, dan itu menjadi berkat bagi orang lain. Berbicaralah bagi kami ya Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan baca bersama dari Ibrani pasal yang kedua. Kita baca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan mari sebagai tanda kesiapan kita menerima firman, saya ajak kita yang bisa berdiri, mari berdiri.
Saya akan bacakan untuk kita Ibrani pasal yang kedua, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus mati kita dibebaskan. Kalau pakai bahasa sebaliknya, berarti kalau Yesus tidak mati kita masih terikat, kira-kira begitu. Ini akan dijelaskan dalam bagian firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mulai renungan ini dengan pertanyaan. Kalau ditanya kepada setiap kita, apa itu dosa? Saya yakin kita bisa jawab ya. Benar Bapak Ibu ya? Kalau ditanya apa itu dosa, semua pasti bisa menjawab. Walaupun versi pembahasan kita atau jawaban kita masing-masing versi ya, ada yang berbeda. Ada yang bilang begini, saya pernah nanya, apa itu dosa? Dengan spontan langsung dijawab, dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Mungkin ada yang kita pikirkan seperti itu. Ada yang bilang ketika ditanya apa itu dosa? Dosa tidak hanya melanggar perintah Tuhan, tapi dosa bicara tentang tidak melakukan perintah Tuhan, itu juga dosa. Artinya semua kita ngerti apa itu dosa. Kita tahu pengertiannya karena kita pernah ada di situ. Kita pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang datang dari dosa yang berkuasa atas kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, itu jelas ketika manusia diciptakan pasal 1, 2, pasal 3 mulai masuk dengan penjelasan tentang apa itu dosa. Maka kalau kita baca Kejadian pasal yang ketiga, di situ kisah tentang bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kita lihat apa itu hakikat dari dosa. Jadi kalau ada yang bilang, saya suka tanya apa itu dosa, misalnya ke anak-anak, mereka langsung bilang gini, oh dosa itu sama dengan mencuri, membunuh, kita nyakitin hati orang lain, kita malas ibadah, kita malas berdoa, itu dosa. Betul, tidak ada yang salah. Tapi kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3, di situ ada yang disebut dengan hakikat dosa dan perbuatan dosa.
Apa itu perbuatan dosa? Waktu Hawa lihat buah yang dilarang oleh Tuhan, lalu apa yang dilakukan? Buah itu menarik hati, dia ambil buah itu lalu dimakan. Lalu dia berikan itu juga kepada suaminya. Bapak Ibu, kalau kita baca bagian ini yang disebut dengan perbuatan dosa. Yaitu melakukan sesuatu yang melanggar ketetapan Tuhan. Tapi hakikat dosa itu sendiri, itu bicara tentang apa yang sesungguhnya ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita. Hawa bisa ambil buah yang dilarang oleh Tuhan karena dia punya bagian itu. Dia memilih untuk memiliki apa yang disebut dosa. Apa itu dosa? Berarti dosa bicara tentang saat dimana kita tidak menghormati dan kita tidak mengasihi Allah. Makanya mengapa hukum pertama dan terutama dalam hukum Taurat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu. Jadi kalau ditanya apa itu dosa, Bapak Ibu nanti bisa baca di Roma 1 ayat 18. Di situ Paulus jelaskan banget tuh. Sehingga kita benar-benar tahu kenapa sampai Hawa ambil buah itu. Karena dalam dirinya ada keinginan untuk tidak menghormati dan tidak mengasihi Allah. Dan itu keluar dalam tindakan melakukan dosa. Tidak menghargai, tidak menghormati, tidak mengasihi Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita lebih mengasihi yang lain. Kira-kira begitu. Orang tidak mengasihi Allah karena dia lebih mengasihi yang lain. Makanya kenapa firman Tuhan Yakobus bilang kita tidak bisa menghamba pada dua tuan. Tidak bisa menghormati Allah, lalu di satu sisi kita juga menghormati yang lain. Ini standar ganda. Dan dosa itu selalu berputar-putar di area itu. Mencoba untuk menghancurkan cara berpikir kita dan sikap hati kita. Sekali lagi, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3, maka dosa adalah saat dimana kita tidak mengasihi dan menghormati Allah dan memilih menghormati yang lain dan bertindak berdasarkan pilihan itu. Makanya kenapa dalam Kejadian 3, 3 hal yang menjadi akar dosa: keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Itu hakikatnya. Maka hal yang harus dibereskan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita punya sikap hati yang benar sama Tuhan. Kita mau bilang kan saya ke gereja, iya benar itu tindakan-tindakan kita. Tapi ingat loh, yang jual Yesus juga selalu bersama dengan Yesus. Betul ya? Yudas. Jadi ukurannya bukan itu. Ukurannya ada di sini, sikap hati, cara berpikir. Benar enggak kita dibebaskan dari cara berpikir tidak menghormati Allah atau tidak mengasihi Allah? Dan benar-benar dalam kehidupan kita, iman kita, saya orang yang mengasihi Tuhan dan menghormati Tuhan. Amin. Buktinya ada, tindakan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, hukuman daripada, artinya kalau bilang dosa itu motif apa yang mendasari kita untuk melakukan segala sesuatu. Kalau orang mencuri, orang membunuh, berzinah, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, pasti dalam dirinya ada motif itu, tidak menghormati dan mengasihi Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam Kejadian 3 kita pun tahu hukuman dari orang yang tidak menghormati, orang yang tidak mengasihi Allah. Hukumannya adalah diusir dari Eden. Betul ya? Artinya apa? Kalau baca di Kejadian 3 itu, waktu manusia diusir dari Taman Eden, jadi ada 2 pohon yang sebenarnya menjadi catatan bagi kita. Yang satu pohon pengetahuan yang baik yang jahat, dan yang kedua pohon kehidupan. Nah, dikatakan waktu manusia diusir dari Taman Eden, yang namanya pohon kehidupan ini dijaga. Ya. Dijaga oleh Allah. Artinya yang kita mau katakan begini, Tuhan luar biasa loh mendidik kita. Ya. Tuhan mau kita menyembah Dia, Tuhan mau kita menghargai, menghormati Dia. Ketiadaan menghargai dan menghormati Tuhan pasti ada hukumannya. Dan hukumannya apa? Kematian kekal. Apa itu kematian kekal? Hidup terpisah dari Allah
untuk selama-lamanya. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu kalau dibilang upah dosa adalah maut, upah dosa itu hukuman mati. Berarti kita tahu urusan yang satu ini bukan urusan sepele. Dosa itu bukan masalah sepele Bapak Ibu Saudara. Dosa itu bukan masalah ringan. Bukan sesuatu yang tidak perlu kita pikirkan. Dosa adalah masalah yang sangat serius. Setuju Bapak Ibu? Lihat hukumannya loh. Kematian kekal. Terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Berarti dosa adalah masalah serius. Kenapa? Karena kita tidak sedang berurusan atau berhadapan dengan penguasa-penguasa dunia yang abal-abal. Tapi urusan dosa adalah kita berurusan dengan penguasa tunggal. Pemegang otoritas tertinggi atas seluruh perjalanan kehidupan kita. Dan dia adalah Allah. Cuman satu itu. Satu-satunya yang harus memegang otoritas tertinggi atas hidup kita. Dia adalah Allah. Maka urusan dengan hal yang namanya dosa itu urusan serius. Gak bisa disepelekan. Ukuran dunia aja kita juga tahu Bapak Ibu ya. Orang tidak menghargai, menghormati pemegang tertinggi, otoritas tertinggi dalam negara ini siapa? Presiden ya. Ya, yang kita apa ya? Dia memegang pucuk pimpinan di tengah-tengah negara ini. Presiden gak dihormati aja ada hukumannya. Betul ya? Bapak Ibu ambil bendera, itu lambang kehormatan negara kita. Ambil bendera terus kita injak-injak bendera merah putih. Ada hukumannya enggak? Pasti. Lah dunia aja bikin standar, apalagi Allah. Oleh karena itu bicara tentang dosa yang menjadi bagian kehidupan kita. Bapak Ibu kita sadar ya, kita manusia yang dulu hidup dikuasai oleh dosa, betul? Bahkan sudah diselamatkan pun terkadang kita masih dibayang-bayangi oleh cara berpikir sikap hidup tidak menghargai dan tidak mengasihi Allah. Maka ini masalah yang sangat serius yang tidak mampu kita selesaikan. Oleh karena itu Tuhan selesaikan itu dalam kehidupan kita. Upah dosa adalah maut atau kematian kekal. Tadi saya katakan kematian kekal bicara tentang kebinasaan. Binasa itu artinya apa? Terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Itu yang anak-anak kecil kita ajarkan mereka dengan sebutan neraka. Kalau tanya gitu ya, kalau pilih kan biasa kan kalau di sekolah minggu itu kita ajarkan surga dan neraka. Bukan hanya di kekristenan, di agama lain juga cerita tentang itu ya. Kalau disuruh pilih mau masuk surga apa neraka, rata-rata pilih masuk surga. Karena orang semua tahu konsepnya, neraka itu binasa. Tapi tanpa disadari kita diputar-putar cara berpikir kita. Udah yang penting kamu sudah aman, gak mungkin kamu ada dalam neraka. Betul itu iman kita. Tapi dalam perjalanan kita bilang beriman kepada Kristus tapi seakan-akan kita sedang berjalan menuju kebinasaan. Karena dalam perjalanan itu prinsip dosa itu masih ada dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, karena kematian itu bicara tentang terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, maka gak ada di antara kita satupun yang bisa selesaikan masalah ini. Kita gak bisa pulihkan hubungan kita dengan Tuhan dengan kekuatan kita. Makanya ada dua hal yang Tuhan lakukan. Yang pertama, karena Allah adalah kasih, maka dia nyatakan itu dengan berinisiatif selamatkan kehidupan kita. Saya kira prinsip ini harus mendasar dalam iman kita sebagai orang percaya. Karena Tuhan punya kasih, Tuhan selamatkan kita. Caranya bagaimana? Dia turun sebagai manusia dalam diri Yesus Kristus untuk selesaikan urusan yang serius ini. Dia tanggung itu bagi kehidupan kita. Dan yang kedua, Allah kita adalah Allah yang adil. Artinya peraturan yang ia buat harus ditepati. Kalau tidak ditepati berarti dia Allah yang tidak adil. Artinya kalau dikeluarkan hukuman dari dosa adalah keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya, maka ini pun harus dijalani. Dan dia tahu kita gak sanggup. Kita juga gak mau milih itu, tapi keinginan yang membuat kita ada di situ. Maka Tuhan selesaikan itu dengan pelanggaran itu diselesaikan oleh Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini, Yesus mati
kita bebas. Sama-sama kita katakan, Yesus mati kita bebas. Tapi pertanyaannya bebas dari apa nih? Bebas bikin dosa, bebas menjalani hidup sekuat maunya kita karena kita sudah dapatkan keselamatan melalui kematian Kristus, atau bebas yang bagaimana? Mari kita lihat bacaan kita hari ini. Persoalan dosa itu 2000 tahun yang lalu sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Masalah terbesar Bapak Ibu dan saya sudah diselesaikan oleh Kristus. Maka mari kita lihat apa yang kita alami. Ayat 14. Kita baca sama-sama ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 2 minggu yang lalu kita bahas tentang siapa Yesus, hamba yang mengosongkan diri, masih ingat ya Bapak Ibu ya? Kemudian hamba yang minggu lalu merendahkan diri dan taat. Artinya dari Filipi 2 kemarin kita belajar, gak ada cara lain untuk selamatkan kita selain Yesus jadi manusia. Tidak ada cara lain selain dia menggantikan posisi kita sebagai terdakwa hukuman mati supaya kita dapatkan hidup. Maka hal pertama yang dikatakan dalam ayat 14 ini, waktu Yesus datang, dia mati untuk kita, kita dibebaskan dari satu hal atau satu pribadi yang adalah bapa dusta, yang merupakan akar asal muasal dosa, yaitu iblis, sibolis. Apalah itu sebutan kita, ya? Kita dibebaskan dari yang satu itu, kuasa kegelapan, dibebaskan dari kuasa iblis yang berkuasa atas maut. Bapak Ibu percaya itu? Amin. Nggak takut sama iblis? Takut nggak? Ayat ini bilang kita sudah dibebaskan. Saya ulangi, Yesus mati kita dibebaskan. Dan ayat ini katakan, yang pertama kita dibebaskan dari kuasa iblis. Amin, percaya? Tidak takut sama iblis? Mantap. Tapi herannya ya, ada orang Kristen yang sudah bebas tapi masih mau bermain-main sama, itu dia. Masih percaya kuasa itu. Itu yang saya heran. Seheran-herannya. Ini kebodohan atau apa? Kita dibodohkan itu ya. Maka lihat, ada orang Kristen yang terikat dengan kuasa kegelapan, masih percaya kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Ingat Bapak Ibu, itu hanya pekerjaan iblis. Gak ada kekuatan apapun yang bisa menangkan kita selain kekuatan Allah. Dan Tuhan bilang begini, waktu saya mati, kekalahan iblis di atas kayu salib itu kekalahan mutlak. Artinya gak ada lagi kuasanya atas hidup kita. Terus ngapain kita masih bermain-main dengan kekuatannya dan kuasa yang kita anggap punya sesuatu yang bisa membebaskan kita. Saya pernah cerita ada jemaat ya, bukan jemaat di sini ya. Waktu saya datang terus pagi-pagi lagi siram-siram depan rumah, dia punya usaha. Dia lagi siram. Terus saya bilang, "Wih, rajin." "Iya, Bu." Tanpa disadari dia tuh, saya percaya itu waktu Tuhan. Dia ungkapkan itu. "Biasa, Bu, pelaris." Yang dia siram itu air beras. Emang ada kayak gitu air beras bisa larisin Saya bilang ini dibodohin ini sama iblis. Ya, cara berpikir kita kan gak bebas itu ya. Masih ada tuh, ini kalau saya bikin begini saya pasti untung. Jadi dia siram, terus saya bilang, "Oh, ini kalau ada ayam bagus ini nih." Jadi beras sisa-sisa masih bisa dimakan gitu ya. Akhirnya dilayani khusus, bebas dari pikiran itu. Jangan pernah berpikir mau bangun ada satu keluarga dia bilang, "Bu, saya tuh kalau masuk dalam rumah ini kayak ada bayangan hitam yang ngikutin." Saya bilang, "Haleluya, mungkin bayangan sendiri, jangan takut bayangan sendiri ya." Ternyata setelah diselidiki, waktu rumah itu dibangun, di bagian atas itu ditaruh syarat.
Jadi ada ikatan gandum gitu ya. Itu ditaruh di paling apa ya? Paling atas, apa sih namanya Pak David, saya nggak tahu itu pokoknya di paling atas itu. Itu ditaruh tukang, katanya itu untuk syarat-syarat. Rumah ini jauh dari iblis. Nah, pakai syarat tapi bayangan besar ikut dari belakang, itu maksudnya apa itu? Bapak Ibu Saudara, banyak loh orang Kristen masih terikat dengan barang yang satu ini. Padahal ayat ini bilang apa? Yesus mati kita bebas dari kuasa iblis. Jangan pernah takut dengan hal-hal yang semu dalam kehidupan dunia ini. Kalau iblis sudah kalah, kita sudah bebas dari cengkeramannya, maka kita pun bebas dari melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Cuman dua kok Tuhan yang apa namanya? Yang diperlihatkan oleh Tuhan. Kalau kamu tidak mengabdi kepada Allah, kamu pasti mengabdi kepada yang satu itu. Karena mereka tidak pernah bersatu. Itu bertolak belakang. Dan iblis cuma tawarkan satu bagi kita, dosa. Dia gak pernah ajak kita menyembah dia. Tapi dia ajak kita untuk jangan pernah mengasihi dan menghormati Allah. Dan saya mau bilang Bapak Ibu, agenda kerja yang satu ini, dia gak pernah cuti. Iblis gak pernah ambil cuti untuk tidak mengerjakan agendanya yang satu ini. Makanya setiap hari dalam hidup kita, kenapa? Serahkan diri sama Tuhan. Supaya gak mudah kembali pada pemahaman dosa yang salah. Begitu ditawarin sesuatu hal-hal yang itu menyenangkan kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, kita tertawan oleh di bagian itu. Hawa kan alami itu ya, betul ya? Dia ditawarin, kamu mau gak sama seperti Allah? Dengan kata lain, kamu mau gak tidak menghormati, tidak mengasihi Allah? Hawa memilih, oke, aku mau. Dan itulah akar dari dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebut diri kita orang Kristen, percaya Yesus, tapi masih suka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan kegelapan, maka hanya ada dua pertanyaan. Yang pertama, kemungkinan kita bodoh. Bisa ya? Kebodohan itu yang membuat kita ambil keputusan itu. Atau yang kedua, kemungkinan besar kita bukan orang yang percaya kepada Yesus. Karena kalau kita percaya kepada Yesus, kita tahu kekalahan iblis di kayu salib itu kekalahan mutlak. Dia gak berkuasa lagi atas kita. Pertanyaannya, kita masih bikin dosa? Takut jawab. Bapak Ibu masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa? Masih, saya juga masih. Pertanyaannya, kok bisa? Kok bisa saya sudah percaya Yesus tapi saya masih bikin dosa? Iya kan? Kok bisa? Nah, mungkin kita tergolong yang pertama, karena kita bodoh. Untuk itu harus banyak belajar. Apa yang harus kita pelajari? Perkataan-perkataan Tuhan melalui firman-Nya supaya kuatkan kita. Waktu ada tawaran, enggak, saya tahu Tuhan tidak berkenan untuk bagian ini. Jadi kita bebas dari kuasa kegelapan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan, kalau kita tadi katakan bahwa kita percaya Yesus tapi kita masih melakukan dosa. Ingat, Tuhan gak pernah membiarkan kita, umat tebusannya, bermain-main dengan dosa. Selalu ada peringatan dari Tuhan. Karena hal yang kedua, Kristus mati untuk kita dibebaskan dari apa? Ayat yang ke-15. Dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bapak Ibu Saudara, hal yang paling ditakuti oleh manusia itu apa? Kematian. Tapi orang Kristen gak boleh takut ya. Kita cuman gentar aja, iya, siapa sih yang bilang gini, oh saya kalau mati kapan saja saya siap. Iya sih, tapi yakin gitu ya. Kalau ditanya mau mati sekarang, jangan dulu Bu. Karena kematian itu menggentarkan kita. Tapi ingat, kematian jasmani kita itu untuk membawa kita masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya. Tapi yang dimasukkan di ayat ini adalah kematian kekal. Sesuatu yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu kebinasaan. Maka ayat ini mengatakan waktu Yesus mati, kita dibebaskan dari yang namanya neraka. Kita dibebaskan dari yang namanya penderitaan yang kekal.
Dari mana kita tahu itu? Bapak Ibu baca dalam ayat selanjutnya. Karena itu yang Yesus lakukan. Kematian Yesus membuat hubungan kita dengan Allah itu dipulihkan. Karena dalam ayat 17 itu ada satu istilah yang dipakai. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi apa? Imam besar. Bapak Ibu memang baca surat Ibrani ini kita tidak mudah ya. Saya sendiri baca ketika semua kitab-kitab yang ada dalam perjanjian baru, ini kitab Ibrani ini adalah kitab yang tidak mudah untuk kita mengerti. Tadi Bapak Ibu kalau baca ayat 10 sampai 18 kalau nggak dijelaskan juga kita bingung ya. Ini maksudnya apa nih? Karena memang surat ini ditulis dilatar belakangi oleh pemahaman orang Yahudi. Makanya kalau Bapak Ibu baca itu ada beberapa istilah. Yesus disebut imam besar, ada kemah suci, ada bicara tentang persembahan korban. Karena memang itu didasarkan pada apa yang dipahami oleh orang Yahudi. Maka di bagian ini pun Yesus dikatakan menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Kita tahu fungsi imam besar. Dalam hidup orang Yahudi itu ada yang disebut imam-imam, ya mereka para Lewi, tapi ada yang disebut imam besar. Imam besar ini yang datang dari keturunan Harun. Ya, kalau kita tahu itu. Apa tugas seorang imam besar? Tugasnya cuma satu. Setiap tahun, satu kali dalam setahun, seorang imam besar akan masuk ke kemah suci di ruangan yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali imam besar. Itu yang dinamakan dengan ruangan Maha Kudus. Jadi ada 3 ya, halaman depan, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Umat sampai di sini halaman depan, itu yang terjadi persembahan ya, maka ada orang jual beli ternak untuk dipersembahkan. Ruang kudus hanya dimasuki oleh para imam. Apa yang terjadi di situ? Mempersembahkan korban juga. Tapi ada satu ruang yang hanya satu orang yang diperbolehkan masuk, yaitu mereka yang disebut imam besar. Ya, bukan satu orang, maksudnya mereka yang mendapat gelar imam besar. Nah itu hanya dimasuki 1 kali dalam setahun. Apa yang dilakukan oleh seorang imam besar? Dia memercikan darah anak domba yang dipersembahkan di atas tabut perjanjian. Karena kita tahu di dalam ruang Maha Kudus itu adalah ada tabut perjanjian. Untuk apa darah domba dipercikan di atas tabut perjanjian? Itu menjadi lambang pendamaian antara manusia dengan Allah. Nah, Yesus disebut imam besar. Berarti Yesus masuk ke ruang Maha Kudus untuk memercikan darah. Dan yang dia percikan bukan darah anak domba, tapi darahnya sendiri. Supaya apa? Terbukalah akses relasi hubungan antara manusia dengan Allah yang rusak karena dosa. Saya kira kita ngerti bagian ini. Tapi perlu sejenak kita renungkan itu. Harga kita mahal loh keselamatan ini. Seharga apa Bapak Ibu? Darah Kristus. Makanya nanti hari Jumat besok kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yesus masuk sekali dan untuk selama-lamanya. Makanya tidak ada yang namanya penyalipan kedua, itu gak ada. Penyelamatan kedua itu gak ada, cuman sekali untuk selama-lamanya. Yesus mati untuk selamatkan kita. Nah sampai pada bagian ini, kalau Tuhan mau lakukan itu untuk kita, sebenarnya cuma satu, Tuhan mau apa? Pulih nih relasi kita dengan Tuhan, supaya kekudusan Allah itu kembali ada dalam kehidupan kita. Makanya kenapa dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, cuma satu yang Tuhan minta, hormati dia, kasihi dia. Tandanya adalah tindakan kita adalah tindakan yang hidup dalam kekudusan. Kita melakukan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu pernah saya katakan begini Bapak Ibu, keberdosaan kita manusia dan kekudusan Allah itu gak bisa hidup dalam tubuh yang sama. Setuju Bapak Ibu? Makanya kenapa Yesus datang untuk dia selesaikan persoalan kita itu. Kita ini manusia berdosa. Tuhan gak bisa hidup bersama dengan kita. Gak sefrekuensi kita dengan Tuhan kalau kita tetap ada di bagian itu. Tapi Yesus lakukan apa yang menjadi pergumulan kita. Dia akses itu terbuka. Bapak Ibu dan saya terima kekudusan Allah. Pertanyaannya adalah,
Kalau kita terima kekudusan Tuhan, berarti kita berharga. Amin. Kalau kita berharga dan kita sudah terima itu Bapak Ibu Saudara, Sang Imam Besar itu sudah berikan keselamatan hidup dan jiwa kita. Apalagi yang kita cari dalam dunia ini. Oleh karena itu, kalau kita sudah punya Tuhan yang seperti ini, ngapain harus mundur dari Kristus? Setuju? Banyak orang mundur dari Tuhan kan? Apa yang menyebabkan mereka mundur? Dosa. Tidak tahan jadi orang Kristen. Tidak tahan untuk hidup dalam kebenaran. Tidak tahan untuk melawan tawaran dosa. Maka ada banyak orang meninggalkan Kristus. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Di minggu terakhir kita memperingati hari kesengsaraan Kristus dalam minggu sengsara yang ketujuh. Firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan pernah mundur dari Tuhan. Karena apa yang Ia buat menjawab hal utama yang kita perjuangkan dalam hidup ini, yaitu keselamatan kita. Adalah kebodohan kalau kita meninggalkan Tuhan yang sudah mau melakukan segala sesuatu tuntas atas kehidupan kita. Mari imani Dia Tuhan dan lakukan apa yang Ia ingin kita lakukan. Kalau mau tinggalkan Tuhan, saya percaya enggak ya, amin ya, batal dalam nama Yesus. Hitung kembali kerugian-kerugian apa yang akan kita terima kalau berniat meninggalkan Tuhan, Tuhan Yesus. Hitung kerugian apa yang akan kita terima dan apa yang menguntungkan kita dan kerugian apa yang kita terima. Dan saya percaya kalau orang berpikir benar, sikap hati benar, dia tidak akan ambil keputusan yang bodoh itu. Tuhan memberkati setiap kita untuk tetap setia kepada Tuhan, karena Ia mati supaya kita bebas. Kita berdoa. Ajarkan kami ya Tuhan untuk tetap setia, berpegang pada iman kepada Kristus Yesus yang telah melakukan segala sesuatu yang merupakan pergumulan kami, yaitu bebaskan kami dari segala keterikatan dosa, bebaskan kami dari hukuman kematian kekal, bebaskan kami dari kuasa iblis yang berkuasa atas maut, dan memberikan kepada kami kelegaan, kehidupan yang kekal. Yang itu tidak hanya kami nikmati pada saat kami mengakhiri hidup di tengah-tengah dunia ini, tapi hidup yang kekal, yaitu hidup yang mengenal Tuhan, kami nikmati juga ketika kami ada dalam dunia ini. Maka kami imani sungguh ya Tuhan, semua pergumulan hidup yang kami hadapi sampai dengan hari ini, kami yakin tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih Tuhan. Semua hal yang boleh kami gumuli sampai dengan hari ini tidak akan membutakan mata kami untuk meninggalkan Tuhan. Karena apa yang Tuhan buat semuanya sempurna atas kehidupan kami. Meteraikan firman ini dalam hati kami ya Bapa, agar dalam perjalanan hidup ini kami tetap taat dan setia mengikuti Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Sabda Pengasihan dalam Hidup Insan. Sabda pengasihan dalam hidup insan, cahaya pengharapan bila ajal datang. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Saudara-saudara, bersama dengan gereja dari segala tempat dan waktu, marilah kita berdiri dan mengaku iman kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk menaikkan beberapa pergumulan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani senantiasa menyertai dan terus memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh dikumpulkan dalam satu persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kami datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya bahwa kasih Tuhan mengalir di dalam kami dan di antara kami, sehingga di mana ada kasih di situ ada berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami pribadi dan keluarga. Dalam persekutuan kasih yang boleh terjadi pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh menyatukan hati kami menaikkan beberapa pergumulan kami di dalam syafaat kami. Kami berdoa secara khusus bagi beberapa keluarga dalam jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Januar Aribona Hutauruk, keluarga Ibu Minauli Situmorang Borusi Marmata, keluarga Ibu Sarah Suprihatin, keluarga Ibu Sarmauli Sijabat, keluarga Bapak Max Kumolontang, keluarga Bapak Bejo Kristanto, keluarga Bapak Jalu Utomodiso, keluarga Bapak Penatua Sudio Hidayat, keluarga Bapak Teddy Kaster Sianturi, dan keluarga Saudara Agus Effendi. Berkati ya Tuhan 10 keluarga yang boleh kami bawakan dalam syafaat pagi hari ini. Tuhan mengenal mereka satu persatu dengan apa yang digumuli. Setiap doa yang dinaikkan baik secara pribadi maupun dalam persekutuan keluarga, biarlah Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan biarlah jadikan keluarga-keluarga ini ya Tuhan menjadi batu yang hidup bagi bangunan Allah di tempat ini, sehingga boleh bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan kami percaya masa depan keluarga-keluarga yang boleh kami bawakan dalam doa pagi hari ini, Tuhan sudah siapkan masa depan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pergumulan-pergumulan kami di tengah kehidupan kami bergereja. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang ada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang menjalani pengobatan secara rutin dari rumah. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Maria Mutenah, Ibu Lasmalum Carolina Tindaun, Ibu Farida Tumpal Borusiboya, Ibu Tuti Pujiastirin, Ibu Tri Handini, Ibu Magdalena Dadiara, Ibu Tomu Manulang, Ibu Rahyuni Hendro, Ibu Uce Yokbet, Saudara Orlando Yohanes Pati, Bapak Peter Limbong, Bapak Sugito, Bapak Weni Harinusi, Bapak Edi Kristianto, Bapak Hari Laisina, dan Bapak Martin Luther Gea. Berkati ya Tuhan jemaat kami, orang tua kami yang saat ini sedang menjalani proses pengobatan, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang ada dalam menjalani pengobatan rutin. Ya Tuhan, dalam iman kami boleh berkata, saudara-saudara kami, orang tua kami sudah mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Iman percaya mereka terarah hanya kepada Tuhan, sehingga ketika jasmani ini masih lemah, tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan yang menyebabkan kami memiliki cara berpikir yang tidak benar. Tapi boleh percaya bahwa semua pengobatan yang sedang dilakukan ada dalam kendali kuasa Tuhan. Dan atas perkenanan Tuhan, jasmani mereka disembuhkan secara total oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan dan bersyukur bagi jemaat Tuhan yang boleh Tuhan tambahkan 1 tahun usia di minggu ini. Kami doakan Lovren Adirwan Tampani, Saudari Katerina Putri Alegracia, Ibu Herlina Simatupang, Davin Karlens Mose,
dan Ibu Koni Dorothea Dwi Setia Mustamu. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini, biarlah dengan bertambah setahun usia, sukacita Allah menaungi kehidupan mereka, dan mereka boleh melihat usia baru yang Tuhan berikan adalah kesempatan bagi mereka menikmati berkat Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami doakan juga pergumulan di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini. Secara khusus Tuhan, pelaksanaan peneguhan sidi ke-13 anak kami yang akan dilaksanakan dalam ibadah minggu hari ini di jam yang kedua. Mari Tuhan Engkau berkati, biarlah penyataan iman anak-anak kami menyertai mereka sampai akhir kehidupan mereka, berpegang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dan Tuhan berkati orang tua untuk juga tetap menjadi pengawas, melihat, bahkan mendidik anak-anak ini untuk tetap dewasa di dalam iman, bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persiapan-persiapan kami dalam perayaan Paskah, dalam memasuki Jumat Agung. Secara khusus Tuhan, kami doakan anak-anak sekolah minggu yang mempersiapkan diri untuk perlombaan pada tanggal 24 dalam rangka perayaan Paskah, dan juga perayaan Paskah sekolah minggu pada tanggal 31. Berkati ya Tuhan, agar seluruh persiapan yang dilakukan baik oleh anak-anak kami maupun guru-guru sekolah minggu, semuanya itu membawa sukacita dalam kehidupan mereka. Kami doakan juga Tuhan persiapan-persiapan perayaan Paskah untuk remaja taruna, bahkan juga persiapan retreat Remtar tanggal 28 Juni sampai 30 Juni. Tuhan juga memberkati agar segala sesuatu yang dipersiapkan itu baik adanya untuk anak-anak kami. Karena kami tahu Tuhan, mereka adalah generasi masa depan, bahkan generasi saat ini yang Tuhan akan pakai untuk membangun bangunan Allah, untuk membangun tubuh Kristus yang Tuhan percayakan untuk dilayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Sinode Gereja Tuhan GKO, mari Tuhan berkati pemimpin kami, hamba-hamba Tuhan yang ditempatkan di gereja-gereja lokal. Tuhan memberkati baik sebagai gembala sidang, non gembala sidang. Biarlah apapun yang dilakukan, agenda Tuhan yang terutama dan yang di atas segala-galanya, sehingga tidak ada intervensi kegelapan dalam bentuk apapun yang merupakan roh percideraan, roh perpecahan. Karena kami tahu gereja ini, Sinode GKO adalah milik Tuhan, dan Tuhan memulihkan segala sesuatu di dalam perjalanan kami bersinode bersama. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami dengan segala pergolakan yang ada, kami yakin dan percaya juga ada dalam penyertaan Tuhan. Berkati pemimpin kami agar keputusan kebijakan yang diambil hanya untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami juga mau berdoa ya Bapa, bagi salah satu suku yang terabaikan di Indonesia, yaitu suku Bawen atau orang Bawen yang tinggal di Pulau Bawean. Berkati ya Tuhan, biarlah para pekerja ladang Tuhan merobos masuk di antara orang Bawean, sehingga mereka boleh percaya dan menerima berita Injil. Bahkan mereka membuka hati untuk menerima Kristus, sehingga kami imani sungguh Tuhan atas kehendak Tuhan. Ada jemaat suku yang boleh dibangun dari kehidupan orang-orang yang ada di Bawean. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuatkanlah para penginjil, orang-orang yang terus berjuang untuk memberitakan Injil Kristus. Penderitaan, kesesakan apapun yang dialami, kami imani sungguh Tuhan, perlindungan Tuhan ada pada mereka. Terima kasih Bapak, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Kami mohon ampun ya Tuhan, kami banyak meminta, kami kurang bersyukur. Kami mohon ampun kalau kami dengan mulut berkata Yesus Kristus adalah Tuhan, tapi dalam hati kami tidak menghormati dan mengasihi Tuhan. Kami masih melakukan tindakan-tindakan dosa, perbuatan-perbuatan tercela yang itu mendukakan hati Tuhan. Ampunilah kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan selalu mendengar setiap seru doa, pengakuan dosa kami, dan Tuhan senantiasa mengampuni kami. Kami bawa doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, Yesus Kristus telah lebih dahulu mempersembahkan dirinya menjadi korban tebusan bagi kita sekalian. Dia yang telah setia sampai akhir mati di kayu salib. Sebagai bentuk syukur kita kepadanya, marilah kita mempersembahkan harta dan seluruh hidup kita bagi kemuliaan namanya. Dan sebagai dasar kita memberikan persembahan, firman Tuhan terambil dari Matius 22 ayat 21b yang berkata, "Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah." Sambil kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian, "Di sini aku bawa Tuhan." Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri, kita akan doakan persembahan kita. Terima kasih ya Allah untuk kehidupan ini yang kami percaya bukan karena kekuatan dan kebesaran kami sendiri, tetapi karena kebaikan-Mu kepada kami. Saat ini Bapa, kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau berkenan memberkati setiap pribadi yang telah memberikan persembahan. Dan biarlah persembahan ini dapat menjadi alat yang menopang pekerjaan-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang telah diwartakan dalam warta minggu selama beberapa kali, bahwa dalam perayaan hari kematian Kristus yang kita kenal dengan Jumat Agung, hari Jumat besok, akan dilayankan sakramen perjamuan kudus bagi kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, sebelum kita duduk dalam meja perjamuan pada hari Minggu besok, mari kita mempersiapkan hati kita
kita mempersiapkan hidup kita, sehingga perjamuan kudus tahun ini menjadi momentum bagi kita untuk benar-benar kita mengambil komitmen hidup benar, baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Oleh karena itu dalam ibadah minggu pagi ini saya akan berdoa bagi setiap kita untuk mempersiapkan diri ambil bagian dalam perjamuan kudus. Pertanyaan saya, Bapak Ibu siap? Siap. Untuk ikut perjamuan kudus di perayaan Jumat Agung ini. Mari kita berdoa. Lihatlah setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang berkomitmen untuk ambil bagian di dalam undangan meja perjamuan Tuhan dalam perayaan Hari Kematian Kristus atau Jumat Agung. Pelayanan ini akan kami terima ya Tuhan. Namun kami juga menyadari siapa kami di hadapan Tuhan. Masih banyak hal yang kami lakukan mendukakan hati Tuhan. Siapakah kami manusia berdosa yang dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus. Tapi dalam iman kami berkata hidup kami begitu berharga bagi Tuhan. Dan undangan meja perjamuan ini adalah kesempatan bagi kami, momentum bagi kami, untuk kami boleh berkomitmen hidup benar, hidup dalam kekudusan Allah, dan boleh menjadi alat-Mu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami di tengah-tengah sesama kami. Untuk itu ya Tuhan, lihatlah hati kami, hidup kami terbuka di hadapan Tuhan. 5 hari ke depan kami akan masuk dalam perjamuan ini ya Tuhan. Maka biarlah di hari-hari kami menantikan waktu ini, kami mempersiapkan diri dengan baik dan benar. Membereskan segala relasi-relasi kami yang itu datang dari dosa, apakah relasi kami dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Biarlah Tuhan Engkau melayakkan kami, Engkau menyucikan kami, agar perjamuan kudus yang kami boleh ikuti, itu benar-benar kami dilayakkan Bapa untuk ambil roti, makan roti dan minum anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Kristus. Inilah kami ya Tuhan, kami persiapkan segala sesuatu, hati dan pikiran kami, baik kami sebagai umat Tuhan, baik kami sebagai para pelayan yang akan dipakai untuk melayani dalam perjamuan. Kuduskan, sucikan kami ya Allah, agar apa yang boleh dilakukan dalam memperingati kematian-Mu yang membebaskan kami, semua kami lakukan dengan pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah doa kami, penyerahan kami ya Tuhan, untuk persiapan pelaksanaan perjamuan kudus. Dan kami bawa ini semua hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Kita mengakhiri ibadah ini karena Minggu Sengsara yang ke-7 ini Bapak Ibu mengingatkan kita bahwa penderitaan Kristus mengakibatkan kita menjadi bebas dari cengkraman dosa dan maut. Karena itu pergilah sebagai orang-orang yang merdeka di dalam jalan kebenaran dan lakukanlah setiap apa yang menjadi keputusan dan perintah Tuhan. Mengikuti Yesus keputusanku adalah lagu yang kita nyanyikan sebelum menerima berkat dan sesudah kita menerima berkat Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu, Kami mengarahkan hati kepada Kristus. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara.
Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.